Oke, kita eh, lanjut. Tadi sudah sampai tentang kondisi. Oh, ini ini setting. Ini duplikat. Nah, itu. Eh, kita lanjut ya. Tadi sampai aporia. Nah, banyak aporia atau kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ketika kita bertemu dengan sebuah teks ya. Nanti kalian baca di bab 4. Bab 4 ini nih proses penafsirannya dari historia menuju teoria dan anagogi. Nah, sebelumnya pasti ada tantangan ya, tantangan atau kesulitan. Tapi ini sebagai pintu masuk makna spiritual. Ya, teorinya dari mana? Kamu bisa lihat nanti dari beberapa tulisan Maximus tentang ini ya, dari buku ini ambigua ataupun Talasius ya. Nah, jadi ada ambigua 1040, terus Talasius ya. Dia mengatakan bahwa Saint Maximus tidak menghindari nih, tidak menghindari atau mengabaikan bagian-bagian kitab suci atau tulisan Bapak Gereja yang tampak sulit, ya ambigu atau ambivola atau bahkan kontradiksi ya, sulit aporiai. Nah, justru dia melihat kesulitan-kesulitan itu sebagai undangan atau pintu gerbang untuk mencari makna yang lebih dalam yang tersembunyi di balik permukaan teks. Kesulitan tekstual bukanlah tanda kelemahan kitab suci, melainkan bagian dari pedagogi ya atau ajaran ilahi untuk merangsang nus intelek kita sebagai penafsir agar tidak puas dengan pemahaman dangkal. Nah, kalau kayak model itu kan dangkal ya, gitu. Dan terdorong untuk mencari hikmat spiritualnya atau spiritual meaning atau istilah dia pneumatike teoria. Jadi kalau saya bilang spiritual meaning ya itu ya teoria atau pneumatike teoria. Ya. Menghadapi sebuah aporia atau kesulitan, Maximus tidak terburu-buru memberikan solusi sederhana, tapi seringkali mengeksplorasi berbagai kemungkinan makna. Bahasanya, kemungkinan makna menunjukkan bagaimana satu teks dapat dipahami pada level yang berbeda. Ya. Pendekatan ini terlihat jelas dalam buku The Ambigua dan Responses to Talasius, di mana ia dengan sabar mengurai kompleksitas teologis dan linguistik untuk menyingkapkan konsistensi dan kedalaman ajaran imam. Jadi kesulitan-kesulitan itu harus diatasi nanti di level pneumatike teorianya, teratasi nanti. Ya. Tapi kesulitan ini jadi kesempatan untuk pendalaman iman dan pemahaman, bukan batu sandungan. Oke ya. Nah, ini kita mau masuk proses penafsiran itu dari situ. Oke. Nah, kemudian dari aporia ini kita masuk ke proses penafsirannya, mulai dari historianya. Jadi kalau tadi cerita Markus eh, tentang orang yang kerasukan di sinagog, nah kita ceritakan secara literal atau historianya. Ya. Nah, tapi kita baca ini dulu, misalnya. Ini teorinya ya. Pengakuan
ada berbagai dimensi makna. Mulai dari historia, teoria, ini gabungan dengan alegoris ya. Kemudian anagoge dan praktis atau moral. Coba baca Happy. Pengakuan berbagai dimensi fakta, pola poin teoritas. Dan Maximus sejalan dengan tradisi Alexandria, Origenes dan Spinoza. Namun dengan nuansa kesan sendiri mengakui adanya berbagai lapisan atau model pemahaman. Pola poin teoritas dalam kitab suci. Setelah juga menekankan bahwa bagi Maximus ini bukan sekedar tingkatan terpisah, melainkan dimensi-dimensi yang saling terkait dan satu realitas spiritual yang sama yang diungkapkan melalui logo yang terkandung dalam teks. Proses penafsiran adalah pengertian yang dinamis, memandu jiwa dari yang terlihat menuju yang tak. Nah, itu dia. Paham ya? Nah, Maximus itu pakai menggabungkan atau dia lihat dalam tradisi Alexandria. Nah, tradisi Alexandria itu seperti apa? Memang kita belum baca ya. Ada di buku ini. Buku diktat satu lagi yang ini ya. Nah, di sini saya menjelaskan pendekatan patristik itu ada dua, Alexandria, Antioquia, dan sintesisnya di Maximus. Jadi Maximus itu sintesis dari model Alexandria dan Antioquia. Ini dia. Ya. Tapi kita baca ini dulu. Nah, dia melihat tradisi Alexandria itu ada banyak lapisan atau mode pemahaman dalam kitab suci. Ya, Sternberg ini dia mengatakan ini bukan sekedar lapisan-lapisan yang terpisah, tapi saling terkait satu dengan yang lain, ya, yang diungkapkan melalui logoi. Nah, ini logoi lagi yang terkandung di dalam teks. Ya, tadi memang kita skip ya, logoi, logos itu tadi kalau katarsis ini kondisi penafsiran. Logoi itu di ini di bab 2. Jadi logoi sebagai prinsip ilahi dalam ciptaan dan kitab suci, kemudian relasi antara kitab suci dan alam semesta sebagai wahyu sang logos, kitab suci sebagai kosmos intelligible dan kehadiran Kristus. Tadi kita sudah sempat bahas ya, Kristus sebagai sang logosnya. Nah, dalam kitab suci itu selalu ada logoi. Apa misalnya logoi dalam Markus tadi? Iya, ada logoi kayak orang yang kerasukan itu logoinya. Ya, kemudian ada banyak orang, ya, ada iblisnya, itu logoi. Jadi kita mencari, nah, karena ada banyak logoi yang ini ya, dimensi-dimensi yang saling terkait dari satu realitas spiritual yang sama yang diungkapkan melalui logoi yang terkandung di dalam teks. Sehingga dengan ada banyak tingkatan atau lapisan tadi, ini kayak semacam pendakian, memandu jiwa dari yang terlihat menuju yang tidak terlihat. Ya. Oke, kemudian apa saja lapisannya? Satu, historia. Jadi kalau disebut historia itu maksudnya literalnya atau historisnya. Ya, coba baca lagi. Historia atau historis. Ini adalah makna permukaan teks, misalnya tentang peristiwa, tokoh atau perintah yang dicatat. Meskipun tidak menolak atau meremehkan makna literal, yang melihatnya sebagai fondasi yang niscaya dan awal. Namun berarti pada historia saja, berarti gagal menangkap pesan spiritual yang lebih dalam, seperti dalam kasus bangsa Yahudi yang berpaku pada Mesias. Iya, misalnya ya, contoh tadi dikatakan di sini historia itu apa? Kisah harfiah. Harfiah itu maksudnya literal. Peristiwanya, tokohnya, atau perintah yang dicatat. Kita nggak menolak atau meremehkan makna literal ya. Maximus nggak menolak. Justru kita lihat itu sebagai fondasi yang niscaya dan titik awal.
Kita nggak mengabaikan fakta historisnya, peristiwanya, tokohnya, atau apa saja yang dicatat di situ. Tapi kita nggak berhenti pada historia saja. Kita harus masuk ke lapisan yang lebih dalam. Paham kan? Nah, misalnya contoh historia ya. Ini. Misalnya Markus 1:23-28. Coba baca wiki. Teks. Markus apa ini? Catat sebuah peristiwa historis yang konkret dan Iya, kamu catat peristiwa apa saja yang ada di situ. Ya. Ini penting. Kalau itu sebuah narasi, sebuah cerita, berarti kan itu kan banyak peristiwa dan tokoh. Nah, kamu ceritakan di situ. Itu namanya historianya. Terus? secara historis peristiwa ini terjadi di sinagoga. Kapernaum, di mana nih? Di Kapernaum, di sebuah sinagog, ya kan? Terus? Rumah ibadah yang Jangan lupa seorang laki-laki yang mental ditindas oleh sebuah najis. Najis. Bahasa Yunaninya pneuma akartarton. Ya. Terus? Suatu entitas spiritual yang dapat menyebabkan penyebabkan dan mungkin juga gangguan fisik atau iya, roh najis itu bisa mengganggu baik jasmani maupun mental ya. Terus? Jahat ini mengenal Yesus bukan hanya sebagai seorang guru tetapi sebagai yang tidak Allah. Iya. Sebuah gelar mesianik dan ilahi. Dengan otoritas ekousia yang mutlak dan langsung Yesus menegur perintahkannya untuk diam dan keluar dari orang. Nah, kamu ceritakan peristiwanya, ya kan? Terus? Ketaatan roh jahat itu disertai dengan fisik dan teriak keras, sebuah manifestasi nyata dari Swiss antara yang kudus dan yang najis sebelum akhirnya orang berkuasa. Iya, terus? Mujizat ini menimbulkan kekaguman yang mendalam pada semuanya, semua yang menyaksikannya dan memicu penyebaran kabar tentang Yesus di seluruh daerah. Iya, akhirnya jadi viral kan? Terus? Tingkat penafsiran ini meletakkan dasar fakta yang tidak terbantahkan untuk semua makna spiritual yang besar. Nah, ini kira-kira contoh kamu mau menulis historianya. Oke, pada teks itu. Nah, tadi kan dibilang ya, ini nggak berhenti pada historia saja, terus kita masuk ke teorianya atau spiritual pneumatikenya. Coba baca Happy. Ini adalah pemahaman di ruang prosedural menangkap logos atau makna bagian teks. Teoria memberikan nutrisi bagi jiwa, membawa sukacita spiritual, dan mengungkapkan kebenaran ilahi yang. Nah, ini tersembunyi soalnya. Seperti tadi dikatakan, kita menafsir itu kayak mendaki, memandu jiwa dari yang terlihat itu kan teksnya ya, menuju yang tidak terlihat. Yang terlihat itu historianya, ya, menuju yang tidak terlihat. Apa yang tidak terlihat? Yang tersembunyi ini, yaitu apa? Teorianya, spiritualnya. Nah, teoria itu memberikan nutrisi, vitamin bagi jiwa, membawa sukacita spiritual, dan mengungkapkan kebenaran ilahi yang tersembunyi. Ini kata Maximus. Terus? Ini adalah tujuan utama dari penafsiran yang benar, yang hanya dapat dicapai melalui intelek yang diterangi dengan. Iya. Jadi kita harus melampaui huruf literal untuk menangkap tadi, logos tadi. Atau makna batinia teks itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Alegoris. Terus nanti kita lihat di sini. Kita gabungkan ya. Alegoris itu cenderung makna Alexandria. Ya, sekarang kita baca nih. Alegoris dulu. Nih, kan teori ya. Teori itu kan maknanya
Baru ini di sintesis. Sintesisnya kristologi. Presenter kristologis. Pusatnya Kristus akhirnya. Alegoris ini mazhab Alexandria. Ya kan? Karena ada satu gitu kan? Tipologis. Ya, ya. Nah, ini tarik, tarik, tarik. Nah, contoh ini nanti kamu lihat. Setelah historis, nah, masuk ke prosesnya. Sintesis alegoris, tipologis, kristosentris. Oke. Nah, ini semua. Saya bikin cuma 3 paragraf. Ya. Kalau mau lebih panjang juga bisa. Nah, itu sintesisnya. Antara apa? Cari alegorisnya, tipologisnya, kristosentrisnya. Nah, sekarang kita lihat teorinya dulu. Nanti ini contohnya. Coba kita lihat alegorisnya dulu. Nih. Maximus menggunakan alegori untuk menafsirkan elemen kitab suci secara simbolis, mengungkapkan prinsip-prinsip teologis atau spiritual yang mendasarinya. Alegori dapat berkaitan dengan kebajikan dan kejahatan, Ya. jiwa manusia, karya pemeliharaan ilahi, atau misteri Kristus dan gereja. Alegori membantu menghubungkan historia dengan teoria. Iya. Jadi alegoria itu kayak menghubungkan antara yang sejarah dengan yang spiritual. Kita harus lari ke situ. Jadi dia memakai elemen-elemen kitab suci secara simbolis. Nah, elemen-elemen yang ada di situ tadi apa? Misalnya sinagog. Itu kan logos. Itu logoi, ya kan? Ada sinagognya. Terus apa lagi? Loh, udah lupa ayatnya. Ada orang yang kerasukan. Ya kan? Buka ayatnya. Terus apa lagi? Ada iblisnya. Lalu ada orang banyak. Ya kan? Nah, tapi di situ juga ada kitab suci. Yesus lagi mengajar pakai kitab suci. Nah, itu elemen-elemen yang kamu harus lihat punya prinsip teologis. Jadi kayak sinagog itu punya prinsip teologis karena dia punya logoi. Nah, mulai paham ya? Dia juga logoi. Kitab suci juga logoi. Sinagog itu logoi. Orang kerasukan logoi. Si iblisnya, roh jahatnya, logoi juga. Jadi setiap logoi punya print. Nah, tadi kan logo itu artinya apa? Prinsip ilahi. Ini makanya penting. Coba ya. Nih. Tapi di balik itu Kristusnya sebagai apa? Sudah hadir ya. Logosnya. Logonya ada sinagog, ada orang kerasukan, ada iblis, ada orang banyak, orang Farisi, ya kan? Gitu. Nah, setiap logo itu punya apa? Prinsip. Itulah alegorisnya. Paham? Nah, maka kamu harus ungkapkan itu. Misalnya saya ngomong di sini. Sinagog, Kapernaum, ini jadi simbol yang kaya. Kenapa kok saya tulis sinagog? Karena dia logoi. Kalau logoi pasti punya apa? Mengungkapkan apa? Tadi alegoris itu berarti mengungkapkan apa? Hah? Mengungkapkan prinsip-prinsip teologis atau ada makna spirit. Iya, karena dia logoi. Nah, itu brilliant pemikiran Maximus.
Kayak orang kerasukan, ada logonya nggak? Ada. Maka dia punya prinsip-prinsip spiritual di balik itu. Jadi nggak cuma orang kerasukan doang, itu historis. Tapi di balik itu ada print, karena dia logoy. Coba ya, kita baca logoy. Jadi ini ada agak bolak-balik ya. Kalau bingung, mintalah Roh Kudus nolongmu. Oke. Nah ini logoy. Coba baca. Di dalam sang logos yang satu dan sakti, Saint Maximus membedakan adanya logoi atau bentuk jamak dari logos. Nah, logo itu maksudnya jamak dari logos, ya. Logoy. Untuk bisa menaklukkan belajar baik. Nah, selalu logo itu kehendak ilahi yang baik. Terus? Atau prinsip-prinsip kekal yang ada di dalam sang logos sebelum penciptaan dunia. Oke, terus? Setiap penciptaan, mulai dari yang tertinggi hingga yang rendah, memiliki logosnya sendiri. Iya. Jadi termasuk yang ciptaan itu apa di dalam kitab ini? Tadi sinagog. Ya kan? Itu ciptaan. Itu benda material. Makhluknya siapa? Ya orang kerasukan. Ada iblisnya. Ya. Kemudian karena di sinagog ya ada jemaatnya kan? Nah, itu logoy. Berarti kalau dia logoy, dia punya logosnya sendiri. Apa itu? Sebuah prinsip. Sebuah prinsip dan ide yang diberikan oleh sang logos yang menentukan esensi, bentuk, tujuan atau skopos, dan cara keberadaan atau skopos yang unik baginya. Iya. Jadi setiap logos dia punya prinsip yang menentukan esensi dia, tujuan dia, bentuknya, cara keberadaannya. Nah, ini yang harus kita cari tahu. Misalnya kayak tadi sinagog. Apa logonya? Prinsipnya. Nah, itulah kita sebut sebagai alegoris. Coba baca lagi. Logo ini adalah fondasi ontologis dari segala sesuatu yang ada. Mereka adalah pikiran dan kehendak Allah yang dasar bagi eksistensi setiap ciptaan. Iya. Terus? Saint Maximus menegaskan kesatuan fundamental antara sang logos dan logoi. Sebab sang logos yang satu adalah banyak logoi, dan banyak logoi adalah satu logos. Nah, ingat, logos yang huruf besar itu cuma satu. Tapi logos-logos kecilnya banyak, maka disebut logoi. Logo itu jamaknya. Sebab sang logo cuma satu, tapi banyak logoi. Atau banyak logoi, satu logos. Logosnya siapa di sini? Ya Kristus itu. Tapi logonya banyak nggak? Banyak. Gitu. Terus. Keberagaman ciptaan bukanlah suatu kekacauan, melainkan sebuah tekanan harmonis yang mencerminkan kebijaksanaan sang pencipta. Karena setiap logos partikular berpartisipasi dalam dan mengarah kembali kepada sang logos universal. Memahami logoi dan ciptaan berarti memahami pikiran dan tujuan Allah yang tersembunyi di balik fenomena alam. Nah, itu dia. Ini kalimat yang penting. Kamu mesti, kenapa kok kita mesti alegoris? Tujuannya apa? Memahami logoi tadi. Jadi memahami logoi dari sinagog tadi itu penting nggak? Penting, karena dia logoi. Kalau dia bukan logoi ya nggak apa-apa, kamu singkirin. Tapi karena dia logoi dari ciptaan, kamu penting pemahaman apa arti sinagog di situ. Ya, sinagog kan itu rumah ibadah orang Yahudi, Pak. Iya, itu historisnya. Tapi apa prinsip ilahinya? Nah, itulah alegoris. Jadi kalau kamu bisa memahami logoi itu tadi apa? Prinsip ilahi kan? Atau kehendak-kehendak ilahi yang baik, prinsip-prinsip kekal yang ada dalam sang logos itu. Kalau kamu memahami logoi dari ciptaan, artinya kamu memahami apa?
pikiran, tujuan Allah yang tersembunyi di balik historis, di balik fenomena alam. Paham? Nah, itu dia. Ya, tadi kalau saya udah ajarkan dasar yang lain adalah misalnya ini tadi kitab suci itu juga cerminan kosmos dan dunia simbolis. Nah, teorinya itu di sini. Kitab suci itu dengan alam semesta itu, kitab suci itu dengan alam semesta itu kitab yang real. Kitab sucinya dunia simbolisnya. Ya. Nah, ini tadi udah saya jelasin, kita nggak usah baca. Nah, sekarang kita kembali ke alegoris tadi. Jadi kita perlu secara historis kita cari teorianya dengan cara gimana? Cari logo-logonya yang ada di dalam kitab suci itu. Misalnya sinagog tadi, orang kerasukan tadi, si iblis tadi yang diusir. Nah, itu kamu harus tahu apa prinsip ilahinya. Ya, itulah yang kita sebut sebagai alegoris. Alegoris itu adalah mengungkapkan prinsip-prinsip teologis atau spiritual atau logonya. Jadi bisa saja ini antara kebajikan, kejahatan, jiwa, karya, dan sebagainya. Ini contoh ya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Nah, ini kalau alegoris, ini memang dari mazhab Alexandria. Sebelum kita ke contoh, kita baca ini dulu ya. Jadi di dalam pendekatan patristik, atau pendekatan penafsiran bapak-bapak gereja, itu ada dua mazhab yang muncul, atau menjadi pusat penafsiran utama dengan pendekatan yang agak berbeda. Nah, kita di sini nanti sintesis ya, alegoris, lalu nanti kamu cari tipologinya juga. Apa bedanya? Nanti kalian bedakan ya, alegoris dengan tipologi apa. Nah, kita harus baca ini dulu supaya paham. Ya. Ini di sini inti penafsiran kita nih. Jadi pelan-pelan agak sulit ini. Coba baca lagi. Mazhab Alexandria dipengaruhi oleh tradisi penafsiran alegoris dan mazhab ini cenderung menekankan makna rohani atau alegoris dari kitab suci. Nah, cari makna rohaninya, cari logonya tadi. Sama Maximus tuh istilahnya logoi. Terus? Tokoh utamanya adalah Clemens dari Alexandria, Origen dan Cyril dari Alexandria. Nah, kamu harus tahu tokoh-tokoh besar yang pakai alegoris itu seperti Clement, Origen, dan Cyril. Terus? Bagi mereka, makna khasiat historia, sebuah teks terdapat makna-makna rohani yang di dalam. Iya. Terus? Melihat kitab suci sebagai tulisan simbolis yang menyembunyikan kebenaran ilahi untuk mendorong pencarian spiritual. Iya, ada simbolis-simbolisnya. Sama Maximus itu disebut sebagai apa? Logoi-logoinya. Ya. Makanya tadi di sini dikatakan di landasannya Kristus logosnya kan. Tapi seluruh ciptaan termasuk kitab suci ini diisi oleh apa? Logoi, prinsip atau rasio ilahi, blueprint. Nah, tujuannya adalah kita menemukan logoi ini di dalam teks supaya memimpin kita kepada sang logos. Jadi dari logo-logo yang kamu temukan, ini kamu mendaki kepada sang logos itu. Nah, maka akhirnya nanti jadi kristosentris di sini. Jadi akhirnya gimana? Kristus. Kalau penafsiran nggak berakhir kepada Kristus, nah kita nggak terima.
Ya. Tapi caranya gimana? Temukan logo-logo ini yang di dalam teks. Misalnya tadi sinagognya, orang kerasukannya, iblisnya. Nah, kita cari apa makna rohaninya atau prinsip ilahinya. Paham nggak Mas di sini? Hah? Paham ya? Saya bingung logo ini apa bisnis logo itu. Nah, logo itu kan prinsip-prinsip ilahi yang baik. Tapi kok Inggris punya logo ini? Iya, karena dia ciptaan yang jatuh. Jadi logo Misalnya, dalam situ kira-kira bisa jadi hal yang baik nggak? bisa, ya, dia termasuk itu kan iblis itu termasuk logo, ya kan? Dia kan dicipta oleh sang logos, cuma dalam keadaan jatuh. Dia juga termasuk ciptaan, ya kan? Sama lah kayak manusia itu kan jatuh dalam dosa jahat, termasuk logo juga kan? Ya. Nah itu logos dan logoi. Kita pakai dasarnya ini, landasannya ini soal. Ya, coba kita lanjut lagi. Nah kalau menurut Clement dan lain-lain mengatakan ya selalu ada simbolis, tulisan simbolis yang menyembunyikan kebenaran ilahi. Terus seperti Yang dijelaskan oleh kami menganggap Alkitab sebagai teks simbolis yang menunjukkan kebenaran ilahi bahwa terhubung dalamnya. iya. Oke, terus Origen. Origen mengusulkan 3 tingkat pemaknaan jasmani atau manusia, kejiwaan, moral, dan rohani, mistis atau alegoris. Iya, ini yang kita pakai ya. Jadi ada harfiahnya, ada teoriannya, dan ada moralnya. Moralnya itu bagi dia itu kejiwaannya. Origen. Origen secara formal mendefinisikan 3 indera atau suci, yaitu literal, mistis, dan spiritual. Iya. Kirim dari Alexandria dalam tafsirannya atas izin Yohanes menggunakan metode spiritual ini untuk menegaskan keilahian Kristus dan kesatuan Trinitas dengan fokus pada bagaimana perjanjian lama menunjukkan kepada Kristus. Oke. Lloyd Parrott mencatat bahwa bagi Kiril, tegesis haruslah Kristosentris, yaitu Yesus Kristus, harus menjadi fokus utama penafsiran kitab suci. Iya, nanti karena berakhirnya kepada sang logos itu, kristosentris itu. Jadi kita bawa logo ini, kita gali logo-logonya keluar semua, supaya ketemu logosnya. Paham kamu? Jadi kayak kita pernah main puzzle, apa itu? Susun puzzle itu, ya. Nah, ini analogi yang bagus nih. Hasilnya kita pasang satu-satu. Sampai nanti kamu lihat, oh ini toh gambarnya. Kristus toh gambar. Nah itu eksegesis namanya. Jadi kalau kamu nggak melakukan eksegesis, tiba-tiba khotbah, kamu main puzzle, nggak tahu wajah apa yang nanti kamu mau tampilin. Ya, ujung-ujungnya wajahmu sendiri. Ya kan, pasang gede-gede di banner. Hadirlah ibadah raya 1-2. Terus nanti fotomu setengah halaman di situ. Ibadah raya tapi pengkhotbahnya gede banget fotonya. Saya lihatnya jijik banget itu. Ya, itu kayak ada alumni kita tuh. Ya minggu pasang. Ya, ibadah raya 1-2. Tapi wajahnya segede patung Sudirman gitu. Nah, jadi kita kayak main puzzle, kepingan-kepingan puzzle-nya eh, itu apa namanya? Logonya. Contoh, ini kayak gini.
Nih, ya kan? Logonya banyak kan? Banyak. Nah, kita susun. Begitu selesai, jadi gambar kan? Misalnya gambar apa ini? Gambar gunung lah, gambar hewan lah. Nah, ini puzzle-nya nih. Kita mesti susun. Yang ada gambar orangnya mana nih? Nah, ini misalnya. Oh, jadinya Putri Duyung bisa. Jadi waktu kamu kumpulin satu-satu puzzle itu kamu sedang ngapain? Eksegesis. Jadinya selesai apa yang kamu temukan? Logosnya. Nih, menemukan logoi yang pada akhirnya memimpin kepada sang logos. Jadi orang melihat Kristusnya, bukan lihat kamunya. Kamu tuh cuma pengantara gitu, alat doang. Ya, pengkhotbah itu bukan menjadi sentralnya. Seringkali kalau di gereja kita kan siapa yang khotbah? Si A, males lah. Si B datang, wah semangat dia. Karena pengkhotbahnya terlalu karismatik gitu. Jadi orang mendengar khotbah itu bukan melihat Kristus, tapi melihat kamunya. Nah, ini yang bahaya. Ya. Yang benar, yang idealnya apa? Orang, kamu memimpin kepada sang. Nah, jadi melalui teks kitab suci nih, memang nggak ada gambar logosnya, tapi kamu khotbahkan itu orang bisa melihat Kristus nih. Nah, itu kamu berhasil. Bukan lihat kamunya, gitu. Ya. Apalagi udah di banner gede-gede gitu. Itu udah menguakkan tuh. Oke, sekarang eksegesis harusnya kristosentris tadi ya. Oke, gantian lah bacanya. Jadi kamu pingsan pula. Siapa? Kristok. Kerangka, gantian. Nih, baju hitam. Kerangka teologis. Teologis Trinitarian ini menjadi lensa utama dalam eksegesis. Iya. Jaroslav Pelikan juga mengidentifikasi Origen sebagai salah satu tokoh penting dalam pengembangan doktrin yang mempengaruhi penafsiran Alkitab. Iya. Oke, ini ya. Jadi mazhab Alexandria jelas dia memakai simbol-simbol. Nah, oleh Maximus itu lebih keren lagi istilahnya logo itu ya, atau tadi kita pakai istilah kalau puzzle ya, kita pakai kepingan-kepingan puzzle ini untuk menyusun jadi sebuah logos. Nah, itu tugas eksegesis. Nah, dari situ kalau kamu sudah nyusun kepingan itu, baru kamu bisa tawarkan kepada orang. Ini loh Kristus. Kalau enggak kan kamu masih kabur ini. Kalau enggak masih kayak gini nih kamu, enggak tahu nih mau gambar apa ini. Ya kan? Kamu sendiri aja bingung. Gimana jemaatnya? Lebih bingung lagi dia. Benar nggak? Nah, kamu sendiri aja nggak bisa nyusun ini, berantakan kayak gini. Apalagi jemaatnya, sama mumet dia. Nah, kamu susun jadi bagus gini, atau jadi gini bagus. Ya, nih jadi gambar. Baru kamu ber dalam homili. Nah, tapi kamu mesti jelas dulu ini gambar apa. Putri Duyung atau ikan hias. Atau gambar gak jelas ini. Kan gitu. Nah, kalau kita apa? Gambarnya jelas, sentralnya sang logos. Sentralnya jelas, sang logos. Kenapa harus sang logos? Nah, kamu nanti baca di sini. Di bab. Karena dia dasarnya, fondasinya. Nih, 2.1. Nih, Kristus sebagai sang logos universal. Kita harus temukan itu. Ya, coba baca ini dulu lah.
Berbeda. Ya. Berbeda dengan filosofis tadi tentang akal bukti personal atau prinsip rasionalitas sebentar. Saya masih mengikuti India Johannes dan para pekerja seperti Athanasius dan Saint Cyrillus dari Alexandria. Secara tegas mengidentifikasi sang logos dengan pribadi ilahi kedua dari Bukit Tunggal Maha Kudus, Yesus Kristus. Oke. Kristus bukanlah sekadar salah satu manifestasi logos, melainkan dia adalah sang logos itu sendiri. Nah, satu-satunya sang logos Allah itu, firman Allah itu yang kekal, nggak ada yang lain. Terus? Firman Allah yang kekal yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan adalah Allah, melalui siapa segala sesuatu dijadikan. Iya. Maximus menyebutnya sebagai arsitek bijaksana alam semesta. Nah, tuh. Jadi kenapa kok baca kitab suci itu orang harus menuntun kepada sang logos itu? Dia arsiteknya, dia perancangnya, alam semesta ini. Iya kan? Jadi bukan hanya itu, dia juga apa? Dan Penyebab jalannya semua logoi dari segala sesuatu yang diciptakan telah ada sebelumnya sebagai satu kesatuan. nah, itu dia. Jadi dia penyebab dari semua logoi. Jadi kalau kamu sudah dapat logoi-logoinya, kamu tahu yang menyebabkan logoi-logoi itu adalah sang logos, maka waktu kamu susun logoi-logoinya itu pasti apa? Yang muncul apa? Logos. Gak mungkin itu gambar ikan terus kamu susun itu jadi gambar gajah. Ya kan? Berarti ada yang salah susun ini kamu. Misalnya gambar ini tadi. Ya kan? Ini kan nggak digambar dulu kan? Baru nanti dibuat kepingan-kepingannya kan? Baru disebarluaskan gitu. Nah, udah kamu tinggal kumpulin, susun, kalau itu benar, maka gambarnya jadi apa? Ya gambar itu ikan duyung, nggak mungkin jadi gajah. Nah, logoi kita itu datang dari mana? Logos. Jadi kalau kamu udah dapat kepingan-kepingan logoi tadi, kamu susun pasti jadinya apa? Logos. Jadi harus berani di sini. Paham kan? Oke, coba baca lagi. Sebagaimana ditekankan oleh Nih. Thorstein, oleh Tolkien, kosmologi Maximus secara fundamental bersifat Kristosentris. Iya. Sang logos adalah pusat ontologis dari seluruh realitas ciptaan. Iya. Dia adalah prinsip nomor satu atau Henopoios Aitia yang mendasari segala keberagaman ciptaan, sumber dari segala eksistensi, atau Aitia atau Einai, dan tujuan akhir atau telos dari seluruh kosmos. Oke, mungkin kamu bertanya gini, ini kan alam semesta ya, kosmos. Semua kalau itu disusun akan kelihatan apa? Kristusnya. Karena dikatakan di sini apa? Tujuan akhir adalah tujuan akhir dari seluruh kosmos itu apa? Logos itu. Dia pemersatunya soalnya. Dia adalah prinsip pemersatu yang mendasari segala keberagaman ciptaan, sumber dari segala eksistensi, dan tujuan akhir dari seluruh kosmos. Kosmosnya, alam semestanya. Terus kamu mungkin bertanya, ini kan kitab suci, bukan alam semesta, beda dong. Ini kan cuma tulisan. Kalau kosmos kan luas banget. Alam semesta ini kan nggak tahu nih ukurannya luasnya seberapa ya. Belum ada yang bisa mengungkapkan. Belum galaksinya, belum bintang-bintangnya yang jumlahnya miliaran. Itu kan kosmos semua. Di mana pemersatunya sang logos itu. Tapi kan sekarang kita nggak bicara kosmos, Pak. Kita bicara kitab suci. Nah, makanya Maximus mengatakan, kitab suci ini
Ini kosmos yang dalam bentuk simbolis. Itu hebatnya kitab suci kita. Jadi kalau kamu cuma baca cerita Yesus mengusir roh jahat dari seorang jemaat di sinagog, itu simbolis dari kosmos. Karena kitab suci isinya dalam bentuk Nah, sekarang kita baca 2.3. Kitab suci dan alam semesta sebagai wahyu sang logos. Baca konsep Logos dan logo ini menjadi kunci memahami pandangan Saint Maximus mengenai hubungan antara alam semesta dan kitab suci. Iya. Jadi apa hubungan tadi? Kosmos, alam ciptaan, alam semesta dengan kitab suci. Baginya album yang ditulis oleh sang logos yang nah, ini dia. Kosmos itu satu kitab. Tapi ini satu kitab lagi. Jadi ini dua kitab yang ditulis oleh sang logos yang sama. Paham? Jadi ini apa? Kitab kosmos. Ada yang kosmos beneran yang kamu lihat tuh di sekeliling, hutan, gunung dan sebagainya. Itu kosmos. Kamu lihat bintang, kamu lihat matahari, kamu lihat langit, ada awan. Ya kan? Itu satu kitab. Tapi kitab suci kita ini kitab kosmos secara simbol. Nah, itu dia. Coba baca lagi. Alam semesta. alam semesta Alam semesta itu kitab alam namanya. Yang kitab suci. Kitab suci yang ini. Tapi kalau kosmos itu apa? Kitab alam. Di mana? para logo yang dalam saksi dan keindahan ciptaan yang tinggi. Iya, kalau kita lihat alam semesta ini kan terstruktur, tertata, ya. Matahari selalu bersinar. Matahari itu tidak melabrak bintang yang lain. Tiba-tiba kalau matahari nggak bersinar ya hancur bumi ini udah. Atau ini planet nabrak Mars, wah kita udah jadi kerupuk kali, ya. Terus Melalui kontemplasi alamiah, manusia yang mempunyai intellek atau nos yang dimurnikan dapat membaca kitab ini dan mengenali jejak-jejak kebijaksanaan sang. iya, jadi tanpa kitab suci, kamu lihat kosmos ini tanpa kitab suci ya, kamu lihat alam semesta ini, kamu bisa nggak menemukan logos itu? Bisa, karena alam semesta ini tadi puzzle-puzzle-nya kan, enggak. Gunung itu satu puzzle. Nah, kita kembali ke puzzle ini. Anggaplah ini alam semesta, gambarnya logos. Kamu lihat gunung itu satu logo. Kamu lihat hutan satu logo. Kamu lihat laut itu satu logo. Kamu lihat sesamamu logo. Kamu lihat binatang logo. Kamu lihat tumbuhan logo. Kamu lihat bintang di langit itu logo. Banyak kan puzzle-puzzle-nya? Ya kan? Nah, kita diberi nous, intelek, melihat itu semua, nanti kamu juga akan bisa melihat apa? Sang logos. Maka orang kalau melihat alam semesta itu, wah, memuji Tuhan. Luar biasa ciptaan ini. Tanpa kamu mesti baca kitab suci, nggak perlu. Lihat alam semesta aja orang bisa memuliakan tuh. Nah, itu dia maksudnya. Ya, karena apa? Karena alam semesta ini kitab, termasuk kitab juga. Kitab alam. Dimana kalau manusia itu melalui kontemplasi alamiah, bisa apa? Mengenali jejak-jejak kebijaksanaan sang pencipta. Ya. Nah, terus Secara orang lain, kitab suci adalah kitab wahyu atau kosmos intelligible atau kosmos gnos
Logos. Ya, nutos. Paralelnya juga sama. Kita lihat kitab suci, kayak lihat kepingan puzzle-puzzle tadi. Sama kayak tadi, kamu lihat gunung, kamu lihat laut, kamu lihat hutan, ya kan? Kamu lihat logo-logonya. Nah, sekarang kamu nggak lihat alam semesta ini. Kamu nggak lihat kitab alam. Sekarang kamu lihat kitab suci, Alkitab. Kamu akan menemukan yang sama. Puzzle-puzzle juga. Kayak tadi kita baca Markus kan? Ada puzzle-puzzlenya. Paham? Nah, itu paralelnya gitu. Baca lagi. Sama seperti Kang Logos, tanamkan logo dalam ciptaan material. Ia juga menginspirasikan dan mengorganisir teks-teks kitab suci. Menanamkan logo spiritual di dalam narasi, hukum, nubuat, dan simbol. Nah, itu dia. Jadi sang logos menanamkan apa? Logoi dalam ciptaan material, ya. Ia juga apa? Dia menciptakan alam semesta ini. Oke, menanamkan logo-logonya. Tapi dia juga apa? Menginspirasi dan mengorganisir teks-teks kitab suci itu, menanamkan logo spiritual di dalam cerita, narasi. Misalnya cerita apa tadi? Usir setan tadi. Ya kan? Atau hukum. Kalau kita baca perjanjian lama, ya kan? Nubuat. Misalnya Nabi Yesaya, Yeremia, dan simbol-simbol lainnya misalnya dalam Mazmur itu banyak. Kitab Ayub itu banyak. Nah, jadi sang logos ini, dia lihat logo-logo di alam semesta ini. Nah, sekarang dia ambil simbolnya, taruhkan. Misalnya, ada nggak kata gunung di dalam Alkitab? Ada banyak, ya kan? Binatang, hutan, laut, ada apa lagi? Manusia, ada manusia beneran ini, tapi ada manusia bentuk simbol. Tanah ada, di alam semesta ada, di Alkitab, bintang, sama, semua ada. Jadi ada dua kitab nih, kitab alam dan kitab suci. Nah, paham? Terus baca lagi. Saint Maximus menyatakan sama seperti dunia yang terlihat adalah sebuah kitab, seolah-olah yang ditulis oleh Allah. Demikian juga kitab suci yang kudus dapat disebut sebagai sebuah dunia, meskipun dunia yang dapat dipahami atau kosmos mitos. Nah, itu dia. Jadi ada kitab alam yang diciptakan oleh Allah, tapi ada juga kitab suci yang isinya adalah dunia simbolis. Kamu lihat ada gunung di sana, sini juga ada gunung. Nah, gitu. Terus keduanya, alam dan kitab suci adalah wahyu dari sang logos yang satu dan sama, saling melengkapi dan saling menerangi. nah itu dia. Jadi kalau kamu lihat ya, Pak, logo-logo itu kan ada di ciptaan. Misalnya nih, sinagog. Ada nggak sinagognya di Kapernaum? Ya ada, pada zaman itu ada. Ya kan? Orang kerasukan itu beneran ada nggak? Ya ada. Tapi di dalam kitab suci ada nggak? Ada, tertulis jadinya. Jadi ada orang benerannya, sinagog benerannya, tapi ada sinagog simbolisnya. Paham nggak? Nah, jadi sama-sama logoi. Jadi walaupun logo itu ada di ciptaan, tapi kita juga perlakukan sama dalam kitab suci, karena ini logoi simbolis. Paham? Memang logo itu di ciptaan. Kayak kamu nih ada logonya. Tapi kamu tuh tertulis di sini. Nah, berarti logonya di sini.
Ya. Oke, memahami logoi. Memahami logoi dan hal yang membantu memahami logoi dan kitab suci dan sebaliknya. Nah, itu dia. Jadi harus memahami logoi yang ada di alam. Ini bisa membantu memahami logoi yang ada di dalam kitab suci. Jadi prinsipnya adalah kita cari logoi-logoi itu, terus kita tarik makna prinsip ilahinya, makna rohaninya apa. Itu namanya alegoris. Karena ada banyak logo ini, ada banyak kepingan ini. Nah, kepingannya itu kamu perlu taruh di tempat yang benar. Nih, misalnya kepingan ini, kamu taruh di sini. Kalau kamu taruh di atas, salah. Ya kan? Nah, ini yang seringkali kita salah tafsir begitu. Kepingannya harus di bawah, kamu taruhnya di tengah. Ya udah, nggak akan jadi itu gambarnya. Ya kan? Nah, kadang-kadang kita tuh sok pinter gitu, keblinger gitu. Wah, ini pasti di sini nih. Kamu susun-susun kok nggak jadi-jadi karena salah posisi. Jelas banget kita perlu mengandalkan uh, orang lain, Bapak Gereja misalnya. Ya. Oke, sekarang coba ini. Kitab suci sebagai kosmos tapi kehadiran Kristus. Karena kitab suci diresapi oleh Mahmud dari Sang Logos, ia bukanlah sekadar kumpulan teks kuno, melainkan sebuah realitas spiritual yang hidup dan dinamis. Saint Maximus menggambarkannya sebagai satu tubuh yang sempurna atau satu organisme tunggal yang hidup. Nah, organisme ini adalah tubuh Kristus. Ya, di sini makanya kitab suci itu diresapi oleh logoi dari Sang Logos. Nah, ini penting. Jadi kitab itu bukan cuma sekumpulan teks-teks kuno yang mati. Tapi satu realitas spiritual yang hidup dan dinamis. Nah, karena apa? Karena diresapi oleh logoi. Jadi misalnya ini ya, kamu baca. Di situ ada orang yang kerasukan. Kan? Ayat berapa itu? 23. Ya kan? Ayat 23 kan? Coba baca. Dalam kebaikan pada sekolah yang bersuara berjahat Ya. Orang kerasukan orang itu berteriak. Ini kan teksnya tertulis. Tapi beneran ada logo itu kan? Ya, memang 2000 tahun yang lalu ada. Nah, logo yang 2000 tahun yang lalu itu sekarang apa? Ada di dalam kitab suci. Kitab suci itu diresapi oleh logoi. Logoi orang kerasukan itu. Maka teks kitab suci kita itu bukan sekedar kumpulan teks kuno atau teks sejarah gitu ya, teks yang mati, tapi satu realitas spiritual yang hidup dan dinamis. Jadi kamu lihat, kalau kita pakai pemikiran Maximus luar biasa ya, ini ada logo yang hidup nih di dalamnya. Nah, ya, baca lagi. Nah, tadi Saint Maximus menggambarkan sebagai satu tubuh yang sempurna karena logo-logo itu dikumpulin menjadi satu tadi kayak satu puzzle tadi, yaitulah tubuh Kristus. Nah, kayak tadi kayak puzzle ini, kamu susun-susun akhirnya jadi satu gambar yang utuh. Terus ini berarti Sendiri, Yesus Kristus hadir secara misterius namun nyata di dalam dan melalui firman kitab suci. nah itu dia. Karena ini logonya siapa? Logos kan?
Jadi kalau ada logo di mana-mana, logosnya hadir nggak? Iya. Karena kan logo nggak bisa terlepas dari logos. Oh, itu asalnya dari dia. Nah, maka di kitab suci manapun kamu mau baca Kejadian, Kidung Agung, apapun Mazmur, di situ hadir logos nggak? Iya. Karena di dalamnya kitab suci itu isinya semua logoi, ya kan? Begitu ada logoi, ada logosnya. Nah, maka Yesus itu hadir dimanapun. Mau di alam semesta, oke. Di dalam kitab suci juga oke. Paham ini? Ya. Ini sulit loh. Sulit nggak diterima? Hah? Sulit ya? Belum pernah dengar kan? Nah, jadi kamu mesti bayar sama saya nih. Ini direkam nggak ya? Oh, direkam ya. Oke, supaya kalian bisa dengar ulang ya kalau nggak ngerti. Coba baca lagi. Peristiwa, tokoh, dan simbol-simbol dalam kitab suci tidak hanya memiliki makna historis atau moral, tapi juga berfungsi sebagai ikon atau simbol yang menunjuk kepada berpartisipasi dalam dan mengkomunikasikan kehadiran serta karya keselamatan Kristus. Iya. Jadi segala apa yang tertulis ya, logo-logo di dalam kitab suci ini nggak cuma punya makna sejarah atau moral, tapi ini tadi berfungsi sebagai puzzle-puzzle tadi. Yang nanti gambarnya adalah Kristus. Atau dia katakan di sini kehadiran Kristus dan karya keselamatan Kristus. Jadi kita lihat gambar Kristusnya untuk apa? Oh, untuk menyelamatkan aku, keselamatan aku ini. Jadi kamu kalau khotbah buat orang itu menuntun kepada keselamatan. Kenapa? Karena kamu udah kasih lihat ini Kristus. Nah, itu selamat dengan Kristus. Itu maksudnya. Jadi nggak cuma lihat ini ya kehadiran Kristus, tapi juga karya penyelamatan Kristus. Ya kalau kamu lihat Kristus itu untuk apa? Kalau kamu sendiri nggak selamat, kan gitu. Ya, terus Inilah dasar bagi penafsir spiritual yang melihat makna kristologis, soteriologis, dan eskatologis yang lebih dalam dibalik huruf literal. iya, jadi dibalik teks-teks ini, kenapa kok ada makna-makna tadi? Ada makna spiritualnya, ada ya tadi ada kristologinya sampai keselamatan, teosis. Kenapa kok ada? Padahal ini kan teks-teks mati nih. Kenapa kok ada? Karena ini simbolis. Simbolis dari logoi yang ada di alam. Nah, nangkap nggak? Paham? Sekali lagi ya. Kenapa kok teks-teks ini ada makna kristologinya, keselamatannya, teosisnya atau eskatologinya? Kenapa? Di balik huruf teks-teks literal ini. Karena teks-teks ini apa? Kitab alam ini, kitab suci yang ada logonya, yang menyerap logoi dari alam semesta. Nah, tiap logoi punya prinsip ilahinya. Ya, baca lagi. Banyak kitab suci dengan iman dan disposisi spiritual yang benar nanti masuki perjumpaan aktual dengan Kristus Sang Logos yang hadir untuk mencerahkan, menyembuhkan, dan bertransformasi baca. Nah, itu dia. Jadi tujuannya apa? Di balik kita nggak perlu lihat alam, kita lihat kitab suci, akhirnya kamu jumpa nih. Melewat logo itu, kamu jumpa dengan Sang Logos. Begitu jumpa, inilah mencerahkan kamu,
menyembuhkan kamu, mentransformasi kamu. Nah, itulah keselamatan. Ya, terus Dengan demikian, landasan teologis hermeneutik Saint Maximus terletak pada pemahaman yang penting tentang Kristus sebagai sang logos yang universal dan logoi sebagai prinsip-prinsip ilahi yang menyatukan serta memberi makna pada alam semesta dan kitab suci. Kedua, kitab ini adalah wahyu. Kedua kitab ini adalah wahyu komplementer dari sang logos yang memanggil manusia untuk melakukan kontemplasi guna mengenali kehadirannya dan bergerak menuju persatuan dengannya. Iya, maka waktu kita mendekati kitab suci ini, kita harus mempersiapkan diri kita. Nggak bisa asal-asalan atau gampang-gampangan. Supaya kamu bisa mengenali logo-logo itu, mengenali logos itu, dan kamu bergerak menuju persatuan dengan dia. Itu. Ya. Nah, sekarang misalnya kita lihat contoh Markus tadi. Ini udah paham ya? Landasannya logos logoi, kitab suci itu cerminan dari kosmos, lalu dia dunia simbolis ada logoi-logoinya. Ya. Nah, kamu sekarang lihat misalnya ini. Logoi apa yang ada di situ? Misalnya sinagog Kapernaum. Ya. Coba baca. Imelda. Melampaui Fenomena berdasarkan historis, peristiwa ini merupakan sebuah teori yang menyatakan realitas spiritual yang abadi. Dalam pemahaman para bapa gereja, sinagoga ke Kapernaum menjadi sebuah simbol yang kaya atau alegorius. Iya. Ia adalah jiwa pribadi manusia yang dirancang untuk menjadi tempat kediaman Allah. Nah, itu dia. Stop. Jadi apa logoi dari sinagog? Hah? Ini adalah jiwa kita yang harusnya menjadi tempat kediaman Allah. Logo sinagog ada nggak di alam semestanya? Ada. Tapi kalau tertulis di dalam kitab suci, kita nggak perlu lihat sinagog, nggak perlu. Nggak perlu kamu ke Kapernaum, ke Israel, lihat sinagog, nggak perlu. Kamu cukup aja lihat di kitab suci. Itu udah mewakili. Tapi nggak cukup. Oh, ini ada sinagog, Kapernaum, rumah ibadah orang Yahudi. Nggak cukup itu. Karena di balik sinagog itu ada logoi. Ada prinsip ilahi. Ada spiritual meaning. Apa spiritual meaning-nya? Karena ada logoi tadi. Tadi kan logo ini kita udah baca. Ya kan? Nah, logo itu prinsip ilahi. Logo itu kehendak-kehendak ilahi dan baik. Prinsip-prinsip kekal yang ada di dalam sang logos. Jadi ada spiritual meaning-nya. Apa tuh kalau sinagog ini? Ini sinagog itulah mewakili jiwa manusia yang dirancang untuk jadi tempat kediaman Allah. Jadi rumah ibadah itu logonya adalah ini adalah jiwa saya yang Tuhan rancang untuk menjadi kehadiran atau kediaman Allah. Nah, itu artinya alegorisnya. Gitu. Terus, tetapi dapat disebabkan oleh jis dari bagai atau kaitan jiwa seperti kesombongan, amarah, dan nah, sinagog ini atau jiwa
tempat kediaman Allah ini bisa dihinggapi oleh roh-roh najis. Buktinya apa? Ada orang yang kerasukan kan? Karena ada roh jahat di situ. Hingga ke Hartono. Nah, ini artinya apa? Apa logonya? Apa logonya? Logonya ini tadi. Ini tempat kediaman Allah, tapi bisa dihinggapi apa? Roh-roh najis. Berupa apa nih? Pate, patos, nafsu. Seperti kesombongan, amarah, dan nafsu. Jadi tempat kediaman kita nih, jiwa ini, itu bisa jadi tempat apa? Selain kehadiran Allah, tapi bisa tempat bersarangnya apa? Roh-roh najis seperti kesombongan, amarah, dan nafsu daging, dan sebagainya. Paham sekarang? Nah, tadi kamu kan nggak kepikiran itu kan? Di awal tadi ada? Hah? Nggak. Kenapa enggak? Hah? Karena kamu belum eksegesis. Kamu belum belajar Maximus. Gitu. Ya, Marsha? Apa? Coba kamu baca, Marsha. Teriakan? Dan godaan menjadikan soros dan omongan melakukan Iya. Lalu di situ apa yang terjadi lagi? Ada ayat 24, coba baca. 23. Orang itu berteriak kan? Apa urusanmu dengan kami? Hai, Yesus orang Nazaret. Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Teriak-teriak dia. Tuh. Ada penampakan. Oke, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Nah, ini teriakan roh jahat itu apa logonya? Loh, kamu baca apa? Logonya apa? Suara? Iya. Tuh. Jadi di dalam sinagog tiba-tiba ada orang kerasukan lalu teriak-teriak. Itu kan logoy. Maksudnya apa? Ada suara-suara penggoda dan kebohongan yang mengacaukan kedamaian batin kita. Sama kan? Kamu lagi tenang-tenang, lagi damai. Tiba-tiba ada pembisik, ada suara-suara penggoda. Ayo, ini dosennya udah nggak ada nih. Yuk, ke belakang yuk, kata Rahmat. Ajak si Krisman. Nah, selalu ada apa? Suara-suara penggo atau kebohongan yang mengacaukan kedamaian batin. Ya kan? Oke, itu teriakan roh jahat itu artinya, nah, alegorisnya apa? Alegorisnya apa? Teriakan suara jahat. Suara-suara menggoda. Bisikan-bisikan, godaan, kebohongan yang mau mengacaukan sinagog kita. Nah, ini yang seringkali terjadi kan. Nah, waktu tadi kamu baca, kamu perhatikan itu nggak? Enggak. Ya, coba baca lagi. Lebih luas lagi. Terus lagi, sinagog juga melakukan komunitas beriman atau gereja yang terus dimurnikan dari tempat dosa dan ajaran sesat. Iya. Terus kalau ditarik lagi lebih luas, sinagog itu atau logoi sinagog itu apa? Gereja ini. Yang harus terus-menerus dimurnikan
dari tadi, dari pengaruh dosa, dari ajaran sesat, dari kebohongan, dari apa tadi? Teriakan-teriakan tadi. Nah, itulah dimurnikan. Dimurnikan dari tadi apa? Dari suara-suara penggoda, dari pengaruh dosa, dari ajaran sesat. Nah, itu ya. Jadi kalau kamu baca ayat 21 sampai 23 itu ada sinagog, Yesus lagi ngajar, lalu ada orang kerasukan teriak-teriak. Nah, di sini kamu bisa nangkap nih apa logonya, apa makna spiritualnya. Tahu nggak? Oke, coba lagi. Sekarang kita masuk nih. Setelah teriakan, Yesus mengatakan apa? Diam, keluarlah dari dia. Ya kan? Coba baca. Perintah Yesus. Perintah Yesus, diamlah di mulut Epi, yang menurut saya Athanasius dimaksudkan agar kebenaran tidak disampaikan oleh mulut yang najis. Cara alegoris adalah panggilan untuk menyensor setiap pikiran dan godaan yang jahat, sekalipun kebenaran yang disampaikan juga motivasinya rusak. Nah, kenapa kok Yesus mau hentikan orang kerasukan itu? Diam. Jangan berkata-kata lagi. Apa logonya? Iya, supaya kebenaran tidak disampaikan oleh mulut yang jahat. Maksudnya apa? Panggilan untuk menyensor ya. Setiap pikiran atau godaan jahat, sekalipun kebenaran disampaikan, jika motivasinya rusak, itu tetap hasilnya rusak. Walaupun kebenaran kamu sampaikan, tapi pikiranmu jahat, motivasimu jahat, maka yang kamu sampaikan itu nggak ada gunanya. Kan tadi orang kerasukan itu kerasukan roh jahat kan. Walaupun dia kata-katanya benar, tapi Yesus bilang stop. Nah itu kan tadi aporia kita, kesulitan kita kan. Kenapa? Ternyata kebenaran itu tidak bisa disampaikan dari yang jahat. Jadi kebenaran nggak bisa bersatu dengan kejahatan. Nah kalau kamu hidupnya nggak benar, kamu mau menyampaikan kebenaran, itu nggak akan ngefek. Nggak akan efek. Ya. Jadi kalau ada pengkhotbah nih ya, katanya belum minum nggak bisa khotbah. Nah itu gila itu. Ya, katanya tambah minum, wah ngomongnya jadi lancar. Ya, nah itu cari-cari alasan doang. Apa yang disampaikan tuh jadinya merusak kebenaran itu sendiri. Nah, itu hati-hati. Nah, kalian kita ini ya berat. Nah, kita mau menyampaikan kebenaran, kita harus hidup atau punya sinagog yang tadi, yang yang benar. Nah, makanya Maximus itu mengatakan kondisi penafsir ini loh. Kondisi penafsirnya kita harus mengalami apa? Pemurnian. Apalagi bahasa ini tambah ditegur kita. Ya. Nah, itu perintah Yesus diam. Diam kepada kerasukan itu. Apa maknanya? Kebenaran tidak disampaikan dari mulut yang najis. Nah, ini beberapa contoh alegorisnya. Ya, sebetulnya mirip-mirip dengan tipologis, cuma tipologis itu bedanya adalah sebetulnya mencari logo juga. Tapi tipologis itu nggak semua logo ya, dicari yang tertentu. Oke, kita coba baca dulu ya.
Nih, tadi mazhab Alexandria, sekarang Antioquia. Nah, Antioquia ini dia pendekatannya alegoris juga, cuma lebih selektif. Nah, yang dia nggak mau sebut tuh alegoris, tetapi tipologi. Tipologi itu kayak gambaran. Ya, apa itu maksudnya? Coba kita baca. Siapa? Marsa. Mazhab Antioquia sebagai reaksi terhadap apa yang mereka anggap sebagai spekulasi berlebihan dari kaum alegoris, mazhab Antioquia lebih menekankan pada makna harfiah dan historis dari teks. Iya. Tokohnya antara lain Diodorus dari Tarsus, Yohanes Chrysostomos, dan Theodorus dari Mopsuestia. Mopsuestia. Ya. Tiga tokoh utama ini ya. Theodorus, Chrysostomos, dan Theodorus. Nah, itu tokoh utama mazhab Antioquia. Pendekatannya lebih hati-hati dengan alegoris, ya, mau menekankan makna historis dan harfiah. Jadi mereka sangat hati-hati. Terus berikan penjelasan mendalam tentang kita. iya. Saat bahwa Yohanes Chrysostomos membuat pengakuan kepada jemaatnya bahwa meskipun kitab-kitab itu berasal dari mereka orang Yahudi, kitab dan maknanya adalah milik kita orang Kristen. Mereka tidak mengenal ontologi, tetapi mereka menekankan bahwa kita harus memiliki dasar realitas historis. Iya. Jadi kalau mengatakan ini alegoris, ini makna rohaninya, ada dasar historisnya. Jangan diada-adain. Misalnya ini. Kalau tadi saya bilang, sinagog itu adalah jiwa pribadi manusia yang dirancang menjadi kediaman Allah. Ada nggak dasar historisnya? Ada, yaitu logoi tadi. Sinagog. Sinagog kan beneran ada kan? Bukan kita ada-adain. Soalnya kamu adain, oh nanti juga ada masjid, ada pura, ada wihara. Oh nanti tantangan dari sinagog itu ada masjidnya, ada puranya. Jadi jiwa manusia itu juga banyak saingan nih. Bisa sesat masuk ke masjid, ke agama orang lain. Nah itu kan nggak ada bukti historisnya, itu mengada-ngada. Nah kita nggak terima alegoris seperti itu. Berlebihan. Maksudnya? Nah, mazhab Antioquia itu lebih hati-hati. Setiap makna spiritual itu harus ada dasar historisnya. Maka kita tulis di sini historisnya apa. Karena zaman itu banyak yang asal-asalan juga. Apa-apa semua dirohanikan. Misalnya pulpen jatuh, waduh, ini pertanda sial ini. Ya kan? Ada kupu-kupu datang, oh ini pertanda dapat rezeki nomplok. Nah, jadi semua diinterpretasi sembarangan. Ini yang hati-hati dengan mazhab Antioquia nih. Terus, mereka tidak menolak antropologi, mereka menekankan bahwa kita harus memiliki dasar realitas historis. Oke, tadi itu ya. Terus? Mereka yang dikenal sebagai teori yang lebih tinggi yang muncul dari konteks secara harfiah, bukan dengan meninggalkannya. Iya. Teori yang dipahami sebagai kontemplasi atau persepsi sebenarnya spiritual dimungkinkan oleh Yesus. Nah, jadi kok ada muncul istilah, misalnya nih ya, kalau kalian belajar langkah-langkah tadi, kok ada muncul istilah ini, teoria. Nah, ini dari mazhab Antioquia. Terus ada kok muncul istilah spiritual. Ini dari mazhab Alexander. Nah, jadi istilah-istilah kamu tahu dari mana? Teoria itu dari mazhab Antioquia. Kalau spiritual itu dari mazhab Alexandria. Tapi kalau ada istilah ini lagi tadi logoi, ya, sintesis logoi tadi itu dari mana? Maximus. Nah, kamu tahu historisnya ya. Terus
Bagi Theodorus, dia adalah proses di mana Roh Kudus memungkinkan seorang penafsir untuk punya hubungan antara bukti yang lama dan baru. Iya. Terus? Sehingga Yohanes Chrysostomos, seorang tokoh kunci yang mengadopsi pendekatan historis dalam masa lalu. Namun tidak asing dengan makna rohani. Ya, jadi kalau kamu baca tadi ya, komentari-komentari dari Chrysostom itu kan banyak ya. Misalnya kalian bisa baca di ya ini ya homili-homili dia dari mazhab Antioquia. Jadi lebih banyak memakai pendekatan historis dulu, baru dia jelaskan teorianya. Dia nggak historis doang, tapi dia sangat historis dulu, baru teoria. Karena dia hati-hati, nggak mau semua dirohanikan seperti kebablasan dari mazhab Alexandria itu. Tapi bukan berarti Alexandria salah, tidak benar. Nah itu nanti dipakai oleh Maximus juga, ya. Terus? Masih menyoroti bahwa Chrysostomos menekankan makna literal dan historis dari teks sebagai fondasi untuk memahami waktu. Iya. Dia juga mencatat bahwa eksegesis Antioquia didasarkan pada kegiatan eksegetis dari sekolah-sekolah reformita. Nicholas Alumbre dalam The Cambridge Companion to Orthodox Christian Theology juga membahas Renaissance teologis. Oke, nah sekarang kita pakainya apa? Kalau kita pakai Maximus. Ini semua Alexandria kita pakai, Antioquia kita juga pakai. Makanya kadang-kadang kalau tafsiran saya itu udah pakai ini aja. Jadi semua yang ini tadi, ini udah sintesis, lihat ya. Dia ambil dari siapa aja. Tuh, Agustinus cenderung Alexandria, alegoris. Tapi dia ada ambil Chrysostom nggak? Ambil. Kita sintesis, ya, kita gabungin. Nah, kalau menurut Maximus, begitu kita gabungin, maka akan menemukan apa? Kita gabungin supaya hasilnya itu jadi lengkap, jadi full, ketemu logosnya. Coba baca sintesisnya. Sintesis pendekatan Alexandria dan Antioquia. Iya. Meskipun mazhab Alexandria dan Antioquia sering digambarkan sebagai dua kutub yang berlawanan dalam penafsiran mereka, realitasnya lebih kompleks dan menunjukkan adanya upaya sintesis atau setidaknya saling mempengaruhi. Iya. Bahkan mereka yang sangat terkait dengan satu mazhab seringkali menunjukkan fleksibilitas dalam pendekatan mereka, menggunakan metode yang berbeda sesuai dengan teks yang ditafsirkan dan tujuan pasal lalu. Jadi nggak ada yang murni, misalnya ya, saya mau hanya Alexandria aja. Nah, kita harus fleksibel di sini. Ya, Chrysostom juga dia nggak kaku dengan historis dan teoria, tapi dia juga alegoris juga dia pakai. Oke, jadi fleksibel ya. Nah, kenapa? Coba saling ketergantungan dan pengaruh timbal balik. Seiring berjalannya waktu, garis pemisah antara kedua mazhab ini menjadi kurang kaku. Para teolog dari kedua tradisi mulai mengadopsi elemen dari pendekatan yang lain. Misalnya, meskipun Origen dari Alexandria dikenal serta alegorinya, dia juga sangat menghargai makna literal dan historis. Iya, Origen juga begitu ya. Terus? Dia berpendapat bahwa makna literal adalah fondasi yang mutlak diperlukan dan alegori kembali untuk menentukan kesulitan teologis. Iya, terus? Yang sebagai salah satu yang paling sadar akan konsistensi kita pada tingkat literal. Demikian pula para teolog Antioquia meskipun menekankan literalitas, tidak sepenuhnya menolak tipologi. Mereka melihat tipologi sebagai hubungan antara peristiwa historis yang nyata
menunjuk pada penggenapan di masa depan, bukan sebagai penemuan makna tersembunyi yang tidak terkait dengan teks. Iya, sama. Jadi mereka juga fleksibel sebetulnya. Terus, Dalam konteks Syria, kedekatan geografis dan budaya dengan Indonesia, contoh seperti Efrem orang Syria menunjukkan kedekatan yang ini. Meskipun dia adalah seorang pembela dengan ortodoks yang gigih dan mengkritik mereka yang memotong dan mengambil bagian-bagian dari perjanjian lama dan baru untuk membuat bentuk mereka sendiri. Dia juga menggunakan tipologi secara iya. ekstensif. Jadi kalau Antioquia, ada lagi satu lagi namanya Syria. Itu juga tokoh-tokohnya besar seperti Efraim ya. Nah, dia juga sama. Dia juga pakai tipologi atau alegoris itu. Terus, Bagi Efrem, kedua perjanjian dapat dipisahkan. Yang satu berfungsi sebagai cetakan dan yang lain sebagai isi cetakan. Ia berpendapat bahwa tidak ada sistem atau detail dalam suatu perjanjian tidak memiliki paralel tipologis dalam yang lain. Ini menunjukkan perpaduan antara penekanan pada keutuhan kitab suci seperti Antioquia dengan penggunaan tipologi yang kaya seperti Alexandria. iya. Terus, Kirim dari Alexandria, meskipun seorang Alexandria, juga menunjukkan kecenderungan kristosentris dalam komentarnya tentang Yesaya. Meskipun dia sering menggunakan alegori, tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana perjanjian lama menunjuk pada Kristus, rasul dan gereja. Dia mencerminkan tujuan pastoral yang kuat yang seringkali menjadi cerita pendekatan Antioquia. iya. Terus, Tujuan pastoral sebagai pendorong sintesis. Pendorong utama bagi upaya sintesis ini adalah tujuan pastoral gereja. Beberapa gereja menafsirkan kitab suci bukan demi kepentingan akademis semata, tapi untuk membimbing umat beriman menuju keselamatan dan pemahaman yang lebih dalam tentang Allah. Baik pendekatan alegoris maupun literal memiliki nilai dan mencapai tujuan ini. Alegori dapat membantu umat beriman melihat relevansi spiritual dari teks-teks yang mungkin nampak asing atau kuno. Sementara penekanan pada makna umum dan historis memastikan bahwa iman berakar pada peristiwa nyata dan sejarah keselamatan. iya. Jadi tujuan kita sintesis itu apa sih? Ya pada akhirnya tadi membimbing umat beriman menuju keselamatan. Ya, melihat Kristus yaitu Sang Logos itu tadi. Terus, Misalnya dalam prinsip seksual dan penggunaan yang lama dalam metode dan dalam sultan akan pengaruh. Meskipun ada kerangka filosofis yang berbeda yang mempengaruhi interpretasi biblika, tradisi Kristen Saint Thomas Canaya menunjukkan bagaimana perjanjian lama digunakan untuk tujuan praktis dan teologis dalam konteks lokal. Ini mencerminkan kebutuhan untuk membuat kitab suci dapat diakses dan relevan bagi komunitas yang beragam. iya. Nah, sekarang nih pemahaman tentang tipologi. Ya. Nanti apa bedanya dengan alegoris? Coba perhatikan sebentar. Baca lagi. Tipologi sebagai jembatan. Tipologi yang dipahami sebagai hubungan antara realitas historis yang menunjuk pada penggenapan di masa depan. Berfungsi sebagai jembatan penting antara kedua mazhab. Bagian misalnya menggunakan tipologi untuk menghubungkan semua materi perjanjian lama dengan kepemimpinan Kristen. Baginya setiap hal yang tertulis dalam buku adalah gambaran atau format dari hal-hal yang seharusnya dilakukan di gereja. Iya, jadi tipologi itu sebetulnya ya ada lebih kepada bukan hanya makna rohani, tapi ada gambarannya apa. Tadi sinagog, rumah kan? Ini logoi. Lalu kita tulis nih di dalam kitab suci. Jadi apa? Rumah ibadah. Atau sinagog. Namanya sinagog. Ini karena rumah ibadah orang Yahudi. Ini simbolnya. Ini logonya. Nah, logoi simbolnya ini punya tipe. Gambar. Gambar apa nih? Menggambarkan apa? Gambaran dari hal-hal yang seharusnya dilakukan di gereja. Jadi gambaran tentang kehidupan gereja.
Ya, atau tipologi itu apa? Hubungan antara realitas historis ini, historisnya, yang menuju pada penggenapan di masa depan. Nah, jadi ada masa depan, gambaran masa depan. Itu namanya tipologi. Jadi apa gambaran masa depan dari sinagog? Di situ dikatakan, inilah kayak gereja yang sejak itu tipe. Tapi kalau alegorisnya tadi, makna rohaninya apa? Oh, itu jiwa kita. Tempat kediaman Allah. Itu alegoris. Itu makna rohaninya. Itu logonya. Tapi kalau gambarannya apa? Itu seperti sinagog ini akhirnya menjadi gambaran apa? Gereja. Ya, gambaran yang menuju pada penggenapan di masa depan. Jadi fungsinya menjembatani antara kedua masa tadi. Nah, makanya saya tulis tadi di sini. Ya. Sinagog ini apa? Melambangkan atau menggambarkan apa? Iya, kumpulan orang beriman atau gereja. Nah, itu tipologi namanya. Paham? Bentar lagi ya. Udah lapar? Hah? Ini makan tanah. Tak baca lagi. Ini Apa? adalah pertama melihat kesinambungan antara perjanjian lama dan baru tanpa mengabaikan aspek hukum. Ya, jadi tipologi itu kayak menjembatani antara historis, ya, sinagog yang historis dengan apa yang tercatat di dalam kitab suci dalam perjanjian baru. Oh, sinagog ini bukan sekedar sinagog aja, ini adalah gambaran gereja. Gitu. Coba baca lagi. Nasai, seorang penyair dan penafsir biblika penting dari gereja timur, sangat dipengaruhi oleh Theodoros dari Timur Sulawesi, seorang Antioquia. Juga menggunakan konsep tanda atau lensa untuk menghubungkan narasi perjanjian lama dengan peristiwa Kristus. Bagi Nasai, tanda ini adalah tanda kelahiran tersembunyi atau isyarat Tuhan yang mengarahkan tindakan dan menunjukkan kebenaran dalam Kristus. Ini adalah contoh bagaimana pendekatan literal historis Antioquia dapat dipercaya dengan dimensi psikologis yang mendalam, menunjukkan bagaimana perjanjian lama dan baru berfungsi sebagai satu kitab suci yang Oke. Kalau di sini makna rohaninya, tipologi itu lebih kepada gambaran penggenapan masa depan. Nah, misalnya ini contoh lain. Saya kasih nih secara tipologis. Tadi peristiwa dalam Markus tadi. Misalnya orang yang kerasukan. Orangnya beneran ada nggak logonya? Nah, yang kerasukan beneran pun. Tapi dari logo ini kan ditulis di dalam Markus. Ya kan? Akhirnya menjadi dia simbolis. Berarti di mana simbolis ini diresap ini logonya pindah kemana? Ke kitab suci. Nah, sekarang kita harus temukan logonya apa? Prinsip ilahinya apa dari orang kerasukan ini? Enggak. Apa prinsip ilahinya? Nah, itulah kita pakai alegoris atau tipologi. Nah, berarti logonya apa? Kita pakai tipologi. Tipologi itu gambaran masa depannya. Apa gambaran masa depan dari orang yang kerasukan tadi? Baca. Secara tipologis. Secara psikologis, peristiwa ini adalah simbol atau gambaran yang ditunjuk dalam karya Kristus. Iya. Tipologi itu maksudnya gambar.
Kayak tadi loh, kamu pegang puzzle, satu kepingan, ada gambarnya nggak di situ? Ada gambarnya. Gambar apa? Kamu mesti letaknya pas. Ya kan setiap kepingan ada gambarnya. Ya. Nah, ini gambar apa ini? Tentang lautnya, ya kan? Ini gambar rumputnya. Kan gitu. Nah, itu namanya tipologi. Ya. Nah, misalnya nih orang kerasukan. Orang yang kerasukan gambaran apa? Baca. Orang yang bersuka adalah manfaat dari umat manusia, dan khususnya Israel yang meskipun berada dalam hubungan perjanjian dengan Allah atau sinagog, ditawan oleh kuasa dosa dan tidak berdaya hukum Taurat untuk menyelamatkan. Iya. Jadi ya. Jadi orang yang kerasukan ini, logo ini, apa tipologinya? Gambaran dari kita nih, umat manusia. Termasuk Israel. Yang walaupun sudah ada dalam hubungan perjanjian dengan Allah, dia ada di dalam sinagog kan? Dia orang Yahudi kan? Nah, tetap ditawan oleh kuasa dosa, tidak berdaya oleh hukum Taurat. Jadi, hukum Taurat nggak bisa menyelamatkan dia. Sinagog bahasanya hukum Taurat kan? Nah, ditawan oleh kuasa dosa. Nah, ini satu gambaran bahwa umat manusia itu menggambarkan bahwa hukum Taurat nggak bisa menyelamatkan kita. Nah, jadi apa logonya? Apa tipologinya? Gambaran umat manusia yang ditawan oleh dosa dan hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Paham sekarang? Coba cek lagi, apa logo berikutnya? Lalu orang itu ngapain? Dibebaskan kan? Diam dan keluarlah dari dia. Roh jahat itu keluar dari orang kerasukan itu. Nah kan gitu ceritanya. Akhirnya ya ada logo yang kedua yang ini dirasukin. Nah, bebas. Apa logonya lagi? Baca. Penjelasan orang ini adalah pengungkapan dari nubuat mesianik dan merupakan prototipe dari karya penebusan Kristus yang lebih besar di kayu salib. Nah, itu dia. Pembebasan ini adalah satu gambaran tentang orang yang diselamatkan. Orang yang ditebus oleh Kristus di atas kayu salib. Ya. Delapan. Nah, baru belum jam 1. Oke. Ya. Jadi apa gambaran dari orang yang dibebaskan ini? Dia menggenapi membuat Mesias atau prototipe dari karya penebusan Kristus. Nah ini, coba baca. Irenaeus ngomong apa? Seperti yang dijelaskan Irenaeus dalam peristiwa ini, Kristus mulai merampas barang-barang orang kuat, yaitu membebaskan umat manusia dari cengkraman iblis dengan rantai yang sama yang dengannya yang telah membelenggu manusia, yaitu Tuhan. Iya, jadi Irenaeus itu juga sama. Melihat logonya apa? Kristus membebaskan umat manusia dari cengkraman iblis. Jadi ini bukan sekedar orang kerasukan lalu diusir. Dan cuma itu. Ini prototipe keselamatan kita. Ini gambaran keselamatan kita. Bahwa kita dibebaskan dari cengkraman iblis dan dosa. Nah itu. Jadi orang yang bebas ini apa psikologinya? Apa tipologinya? Inilah prototipe keselamatan
dari Kristus. Apa itu? Membebaskan kita dari tawanan dosa dan iblis. Jadi keselamatan itu apa? Kita dibebaskan dari cengkraman iblis dan dosa dan maut, kematian. Nah itu. Nah waktu tadi kamu baca ayat langsung orang kepikiran kayak gitu. Ada tadi yang ngomong kayak gitu? Nggak ada. Beda nggak? Kalau masih sama, lempar yang sepatu. Ya. Nah, nanti tinggal kamu susun dalam bentuk khotbah. Mau lanjut? Oke, sini dulu. Nah, lihat ini. Sama kayak ember yang berisi air. Kasih air terus meluap. Banjir, gak ada gunanya. Oke. Nah, gitu, apa nih misalnya 1-2 menit yang kalian pelajari hari ini? Hmm? Oh iya, enggak, bukan itu. Jadi kamu mau belajar ini, sekarang pikirannya apa udah? Hah? Jadi sekarang eksegesis itu ternyata kayak gini ya. Oh, menemukan tadi puzzle-puzzle itu harus dipasang jadi bagus gitu. Kalau kamu pasangnya aja mesti kacau balau, apalagi kamu khotbah, orang nggak ngerti nih kamu ngomong apa. Ya. Nah, ini memang kita belum bahas selesai nih contohnya ini. Nanti ini kamu baca sampai nanti ini ada homilinya. Nih. Mau diteruskan. Ya, ini baru poin 7. Ya, belum 8, 9, 10, 11, 12. Masih ada di depan. Oh iya. Oke, tapi penting. Ya, kayak gitu. Oke, kita berdoa ya. Kita Olive lah berdoa.